Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Oke, langsung saja. Temanya adalah kepemimpinan dalam konteks manajemen berbasis sekolah. Oke, yang pertama, apa itu kepemimpinan? Definisi kepemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Susanto Budidarno dalam Nurkalis 2003 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, kerjasama yang bersemangat dalam mencapai suatu tujuan bersama. Yang kedua, menurut Stephen dalam Nurkalis 2003 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dari beberapa definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan adalah merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Yang selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan yang pertama yaitu autokratis, dan yang kedua yaitu militeristis, dan yang ketiga paternalistis, dan yang keempat karismatis, dan yang kelima demokratis, dan yang keenam open leadership. Yang selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Menurut beberapa ahli, yang pertama menurut James, yang pertama yaitu task related atau problem solving function. Dalam fungsi ini, pemimpin memberikan saran dan memecahkan masalah serta memberikan sumbangan informasi dan pendapat. Yang kedua, group maintenance function atau social function. Dalam fungsi ini, pemimpin membantu kelompok beroperasi lebih lancar. Pemimpin memberikan persetujuan atau melengkapi kelompok yang lain. Menurut Zelnick, ada 3 fungsi kepemimpinan. Yang pertama yaitu mendefinisikan visi dan peran organisasi. Yang kedua, mempertahankan tujuan organisasi. Dan yang terakhir, mengendalikan konflik internal yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya, gaya-gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan menurut Yule dalam Nurkalis 2003 ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu autokratis, gaya kepemimpinan autokratis, dan yang kedua konsultatif, dan yang ketiga keputusan bersama, dan yang keempat adalah delegatif. Oke, selanjutnya syarat-syarat kepala sekolah. Ada beberapa syarat untuk menjadi kepala sekolah, dan syarat yang keempat ini harus dipenuhi oleh seseorang kepala sekolah. Dan yang pertama adalah meningkatkan kinerja. Jadi sebuah kepala sekolah itu harus dapat meningkatkan kinerjanya dan kinerja anggotanya. Dan yang kedua adalah transformasional dalam MBS, dalam manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga, efektif. Efektif di sini adalah efektif itu adalah tepat sasaran, tepat guna, dan tepat pada tujuannya. Dan yang keempat adalah terampil. Jadi seseorang kepala sekolah itu harus memiliki keterampilan dan harus terampil di dalam memimpin anggotanya atau bawahannya. Dan selanjutnya adalah kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja. Yang pertama, pembinaan disiplin. Disiplin merupakan sesuatu yang penting untuk menambahkan rasa hormat terhadap kewenangan, menambahkan kerjasama, dan merupakan kebutuhan dalam berorganisasi. Yang kedua yaitu pembangkitan motivasi. Motivasi adalah tenaga pendorong dari dalam
yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu atau berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga adalah penghargaan atau reward. Penghargaan atau reward penting untuk meningkatkan kegiatan produktivitas dan mengurangi kegiatan yang kurang produktif. Jadi, rewards ini atau penghargaan ini tujuannya untuk meningkatkan mana kegiatan yang produktif dan mengurangi kegiatan yang tidak terlalu produktif. Selanjutnya, keberhasilan kepemimpinan. Bagaimanakah sebenarnya keberhasilan kepemimpinan tersebut? Menurut Wahyu Sominjo 2005, keberhasilan kepemimpinan berkaitan dengan tingkat kepedulian pemimpin terhadap dua orientasi, yaitu yang pertama, organization achievement, yaitu apa yang telah dicapai sebuah organisasi, seperti produksi, pendanaan, kemampuan adaptasi dengan program-program inovatif. Dan yang kedua adalah organization maintenance, pembinaan terhadap organisasi, seperti kepuasan bawahan, motivasi dan semangat kerja. Yang selanjutnya, seperti apakah kepemimpinan transformasional dalam manajemen berbasis sekolah itu? Langsung saja. Kepemimpinan transformasional dalam manajemen berbasis sekolah menurut Burns dalam Nurkolis 2003 menyatakan bahwa dalam kepemimpinan transformasional, kepemimpinan mencoba menimbulkan kesadaran dari para pengikut dengan menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral. Dan selanjutnya, menurut Bass dalam Nurkolis 2003, kepemimpinan transformasional mampu mentransformasi dan memotivasi para pengikutnya dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, membuat mereka lebih sadar mengenai pentingnya suatu pekerjaan. Dan yang kedua, mendorong mereka untuk lebih meningkatkan organisasi dibandingkan dengan diri sendiri. Dan yang ketiga yaitu mengaktifkan kebutuhan pengikut pada taraf yang lebih tinggi. Oke, itu tadi. Dan selanjutnya, menurut Usman dalam Falki 2013 mengatakan bahwa penelitian tentang kepemimpinan efektif dan tidak efektif mengemukakan bahwa pemimpinan yang efektif tidak berdasarkan pada sifat manusia tertentu, tetapi pada seberapa jauh sifat seseorang pemimpin dalam mengatasi keadaan yang dihadapinya. Mungkin sekian dulu penjelasan dari kepemimpinan dalam konteks manajemen berbasis sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.